serahkan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memulai saat teduh kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aca yang sudah membawa kita dalam doa. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Salam sehat buat kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah pertemuan ibadah kita, saat teduh kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang terus kita pertahankan untuk menjadi salah satu cara bagi kita untuk menyediakan diri kita diperlengkapi oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke kitab Galatia. Langsung saja saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Sebelumnya ya, Galatia pasal 6 ya. Sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semuanya, saudaraku jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kemarin ya, baik secara tatap muka maupun secara online peribadahan kita. Saudara-saudara kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah khusus kita ya, melaksanakan perjamuan Tuhan ya, di momen hari untuk memperingati kenaikan daripada Yesus Kristus ya. Satu kesempatan yang sangat baik untuk kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan perintah langsung dari Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus kepada kita jemaat tubuh Kristus untuk melaksanakan perjamuan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sedikit saudaraku sebelum kita lanjutkan Galatia pasal 6 ini ya, puji Tuhan, tentang perjamuan Tuhan. Berbeda dengan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, istilah itu ya. Kalau perjamuan kudus itu ada satu kesan bahwa yang kita lakukan, yang dilakukan makan roti dan minum anggur itu seolah-olah ya sebagai sarana untuk menyucikan dosa-dosa ya. Tetapi perjamuan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu momen di mana kita memperingati akan kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus dan juga kenaikannya ya. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan ya, untuk menjemput kita sebagai tubuh Kristus supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara sempurna ya, secara totalitas hidup ya di rumah Bapa di dalam sorga suatu hari kelak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian ketika kita melaksanakan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur sebagai lambang saja ya, lambang untuk memperingati akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib ya, melalui tubuh dan darahnya segala dosa kita telah disucikan ya. Dan dengan demikian kita diingatkan lagi saudara, betapa pentingnya kita memberitakan tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus ya, maupun kenaikannya sebagai berita kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu satu momen yang sangat penting dan sangat luar biasa ya, di mana kita
benar-benar melaksanakan pelayanan yang sangat berharga di mata Tuhan, ya, berharga di hadapan Tuhan, dan memaknai akan keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Ya, saudara-saudaraku, kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sekarang kita kembali lagi ke kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, ini adalah bagian menjelang selesainya kita membahas kitab Galatia, ya Bapak Ibu Saudara, dan kita masih di ayatnya yang ke-15 dan 16, ya, ayat 15 dan 16 Bapak Ibu Saudara. Sudah semakin mendekati kita pada garis final untuk memahami kitab Galatia yang sangat luar biasa memberkati kita dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, Galatia pasal 6 ayat 15-16. Ya, baik, kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca untuk kita. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak pernah meninggalkan umat pilihan Tuhan atau saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Yahudi, di dalam doanya, di dalam pergumulannya, kerinduannya adalah dia katakan di dalam kitab Roma, ya Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 10, Paulus mengatakan kerinduan dia adalah bagaimana supaya orang-orang Israel yang telah menolak Mesias, yang telah menyalibkan Yesus Kristus, tetap bisa ikut juga mendapatkan kesempatan memperoleh keselamatan hidup yang kekal, ya, melalui pemberitaan daripada Rasul Paulus tentang salib Kristus yang menjadi batu sandungan bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi kita tahu bahwa pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kabar baik yang diberitakan Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi mengenal bangsa tertentu, suku tertentu, dan bahasa tertentu, tapi sudah menjadi kebutuhan universal bagi semua orang yang percaya. Tidak ada perbedaan, ya, semuanya yang percaya kepada salib Kristus adalah diangkat menjadi anggota tubuh Kristus, dipersatukan dengan Allah di dalam komunitas yang baru, ciptaan yang baru, ya, yaitu tubuh Kristus. Itulah yang punya arti, katanya di sini Rasul Paulus katakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu keberuntungan yang besar bagi kita, di mana kita bisa tiba pada suatu rahasia yang dibukakan oleh Tuhan, ya, memahami saudara-saudaraku, ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini di zaman di mana kita sedang hidup, Bapak Ibu Saudara, berjuang untuk menjalani kehidupan kita. Namun saudaraku, kehidupan kita ini adalah kehidupan merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan melalui kasih karunia Allah sebagai
satu manusia baru, ciptaan baru di hadapannya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan sekali lagi satu berkat yang paling besar, dan kita tidak akan menemukan lagi ya nilai kehidupan seperti yang sudah kita terima saat ini, Bapak Ibu Saudara, sampai pun kita katakan berapa berapa ribu tahun lagi misalnya hidup di dunia ini, saudaraku, kita tidak akan menemukan lagi ya suatu kehidupan yang paling bermakna ya seperti yang kita alami, yang kita terima saat ini di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, di dunia yang sementara ini. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa kita tahu nantinya saudara sesudah pengangkatan di awan-awan, sesudah saudara dan saya mengalami rapture, ya, diangkat bersama-sama dengan Kristus di awan-awan, kita tahu dunia ini akan mengalami kekacauan, ya. Sekarang juga sebenarnya dunia mengalami kekacauan karena ya tidak menerima kasih karunia Allah ya yang murni, ya, saat ini yang bersumber dari belas kasihan Tuhan, bersumber dari pengorbanan salib Kristus. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa nanti di bawah ya pengendalian daripada antikristus, ya, dunia ini akan kacau balau dan tidak ada orang yang bisa merasakan ketenangan di sini lagi. Nah, tapi saudara dan saya orang-orang yang sangat beruntung karena kita sebagai ciptaan baru di dalam rencana, ya, di dalam program Allah, ya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi kitalah orang-orang yang paling beruntung karena mengenal kasih karunia Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat tadi, ya, itulah sebabnya ya begitu banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, sebagai nasihat untuk benar-benar agar mereka jangan tergoda lagi kepada maksud-maksud daripada dunia, hidup yang menjauhkan diri dari kehendak Allah, supaya mereka jangan lagi merugi, ya, jangan merugi lagi, tapi jadilah orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan yang kita jalani. Seberapa lama lagi kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu banyak nasihat disampaikan oleh Rasul Paulus kepada ya jemaat Galatia ini, ya, dengan tujuan Bapak Ibu Saudara supaya mereka sekali lagi jangan merugi, ya, tetapi menjadi orang-orang yang beruntung dan bermanfaat sebagai tubuh Kristus. Amin. Sebagai ciptaan baru. Itu yang dikatakan tadi, Paulus katakan, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya sekali lagi kita melihat bahwa semua orang berlomba-lomba, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan ya segala sesuatu aktivitas setiap hari yang mereka anggap itu adalah merupakan prioritas hidup mereka, ya, prioritas kesejahteraan hidup mereka. Semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya, berusaha untuk bekerja keras, ya, melakukan apa saja untuk meningkatkan ya penghidupannya dan mempertahankan identitasnya, Bapak Ibu Saudara, dan
bagaimana supaya tetap bertahan, bahkan bisa menjadi orang-orang yang menonjol ya di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di antara manusia, di antara orang-orang yang ya kebanyakan Bapak Ibu Saudaraku mereka tidak tahu menahu tentang apa itu ciptaan baru, hidup ciptaan baru. Tidak tahu menahu tentang apa itu manusia baru. Tidak tahu menahu tentang apa arti daripada salib Kristus. Pun kalau misalnya mereka tahu tentang Yesus, ya menjadi pengikut Yesus atau memiliki kepercayaan, keyakinan agama yang mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara, belum tentu mereka masuk pada suatu pemahaman yang berlanjut dengan pengertian-pengertian nilai-nilai hidup yang dihargai berdasarkan apa yang Tuhan inginkan sebagai perilaku hidup di dalam ciptaan yang baru menurut konsep daripada hidup berdasarkan nilai-nilai ciptaan baru yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saudara dan saya, ya memang kita ini ya sekali lagi saudara diberikan kesempatan untuk merenungkan hal yang paling dalam, ya cara berkehidupan yang paling dalam, yang paling luas, yang paling tinggi, Bapak Ibu Saudara, yang paling panjang, yang tiada batasnya, unlimited, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita terus bisa belajar untuk mengenali rahasia-rahasia kehidupan ini di dalam hubungan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya dan sebagai ciptaan baru, sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, ya saya sendiri juga ya merenungkan bagaimana kemurahan hati Tuhan yang telah dicurahkan ya pada kehidupan saya secara pribadi, pada keluarga saya, pada orang-orang yang bersama-sama dengan saya, kita semua tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau saya merenungkan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, menuntun terus hati dan pikiran kita ya untuk menyelami ya siapa diri kita di dalam Tuhan, siapa diri kita di dalam Kristus Yesus, dan bagaimana kita bersikap menghadapi ya keadaan zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan tuntunan hikmat daripada Tuhan, rahasia firman Tuhan yang dibukakan kepada kita semua, supaya kita tetap ya eksis di dalam kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak akan dipadamkan oleh keadaan dunia atau situasi kehidupan di sekitar kita yang berubah-ubah, dan kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh situasi-situasi perkataan-perkataan ya, dan juga penampilan-penampilan orang-orang di sekitar kita yang sekali lagi Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjadi ya standar bagi kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tetapi saudara dan saya ya terus belajar memahami, ya saudara dan saya terus belajar memahami tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini, yaitu di dalam kasih karunia-Nya kita semua mengenali akan perjalanan kehidupan kita untuk bisa fokus kepada pelayanan kita, ya melayani Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana kita hidup mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa ya. Karena itulah maka di ayat 16 tadi
dikatakan Rasul Paulus di Galatia pasal 6 ini ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ada garis, ada rambu-rambu yang mengatur kehidupan kita, ya saudaraku. Tapi pengaturan itu bukanlah pengaturan berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan tradisi-tradisi manusia yang dibangun oleh manusia dengan pemikiran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip jiwa dari ciptaan baru, ya Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang dipatok atau yang ditentukan batas-batas dari cara kehidupan ciptaan baru, saudaraku. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur oleh karena Tuhan bisa mengajarkan kepada kita, amin, mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara apa yang relevan, apa yang bersesuaian, dan apa yang tidak, ya menurut kehendak Allah bagi kita sebagai ciptaan baru. Ya kita bisa belajar terus Bapak Ibu Saudara untuk mengembangkan diri kita, ya di dalam kehidupan manusia baru kita ini, supaya bisa menolong sesama kita, amin. Supaya bisa kita membantu orang lain untuk mengenal kasih karunia Allah ini. Ya, saudara, itu yang sangat luar biasa. Paulus katakan, ya, bahwa semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Ya, jadi patokan ada batasannya Bapak Ibu Saudaraku, dan kita berada di garis, ya, yang ditentukan oleh Allah bagi kita untuk menjalani perlombaan iman yang benar, amin. Dan kita tahu Rasul Paulus sudah membuktikan, ya, di dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan sudah mencapai garis finish, sampai kepada garis akhir. Dan dia bersaksi bahwa bagi dirinya telah Tuhan sediakan mahkota kebenaran, amin, mahkota kemuliaan Bapak Ibu Saudara, yang akan dikaruniakan oleh Tuhan sebagai hakim yang adil, dan tidak ada yang sia-sia, ya, dalam perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan prinsip-prinsip kehidupan ciptaan baru, ya, untuk menolong banyak orang. Saudara-saudaraku, itu tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, amin. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15, dikatakan bahwa kamu tahu di dalam Tuhan, karena itu berdirilah teguh, berdirilah kokoh, ya, dan semakin giatlah melayani Tuhan, sebab jeripayahmu di dalam Tuhan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Amin. Semuanya sudah masuk perhitungan Tuhan, ya, sudah masuk di dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai, ya, berkat yang kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, dan kita menabur banyak, ya, karena kita juga akan menuai banyak, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu bisa, ya, memberitakan kebenarannya dan menolong banyak orang supaya, ya, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara dan saya diperlengkapi oleh Tuhan untuk hal itu, sehingga kita terus belajar bagaimana batas-batas, patokan-patokan yang ditentukan oleh Allah, ya, di dalam iman yang kita miliki saat ini, ya, supaya saudara dan saya bisa terus kuat, amin, kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ya, karena kita bisa kuat tidak
dapat mengandalkan diri kita sendiri kita lagi, pemikiran-pemikiran kita sendiri lagi, tapi kita harus bersandar pada sasaran yang tepat yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu kita selalu hidup karena iman. Amin. Bukan karena kita melihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa luasnya ya kalau Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, ya, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita saat ini, sampai kita tidak akan bisa memahami seluruhnya betapa Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 3, disebutkan dalam doa Rasul Paulus, ya, di ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 3 ayat 14, dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Di dalam batin kita, manusia batinia, itu yang perlu dikuatkan terus, dikasih, diberikan terus, Bapak Ibu Saudara, perluasan, ya, tempat yang luas untuk bertumbuh mengenali kasih karunia Allah, ya, hati kita yang terus fokus, pikiran kita yang terus kita buka untuk menerima segala nasihat-nasihat daripada firman Tuhan dan instruksi-instruksi daripada firman Tuhan, agar tepat sasaran apa yang kita perjuangkan selama kita di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak meleset begitu, ya, tidak mengecewakan pada akhirnya, tidak mengecewakan Tuhan, tapi menyenangkan Tuhan. Amin. Sebagaimana lagu pujian, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebagaimana yang Paulus katakan di situ tadi, agar Roh Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan selalu menguatkan batin kita, manusia batinia. Ya, jadi kita, Bapak Ibu Saudara, memperlengkapi diri kita dari bagian yang di dalam, bukan memoles-moles bagian luar, ya, yang dikagumi oleh dunia, bagian luar, menampilkan bagian luar supaya dilihat oleh manusia, supaya hebat, kelihatan, mendapatkan pujian, tepuk tangan dari pujian dari manusia. Bapak Ibu Saudara, bukan di situ lagi level berpikir saudara dan saya. Ya, ketenangan kita, damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara, sukacita kita itu harus berasal dari dalam. Amin. Jadi keindahan dari dalam hati kita. Karena di dalam hati kita lah Roh Kudus berdiam, tinggal untuk menolong kita, menguatkan kita semua tentang pengharapan kita di dalam Tuhan yang tiada berkesudahan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab sekali lagi kita tidak bisa menghindarkan, di dunia ini kita harus berhadapan dengan berbagai macam masalah. Pun saudara berusaha menghindari masalah, itu pasti datang, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Jadi itu merupakan satu hal yang pasti dalam kehidupan kita ini, masalah-masalah itu pasti datang. Walaupun kita berdoa, jauhkanlah kami daripada pencobaan-pencobaan. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa berhenti dari
pencobaan-pencobaan hidup selagi masih ada di sini. Karena ini tempatnya memang menghadapi kehidupan yang nyata, bahwa tidak ada orang yang bisa lepas dari masalah di sini. Tapi saudara dan saya, syukur puji Tuhan karena kita diberikan teknik cara bagaimana hidup berkemenangan. Amin. Nah, itu yang penting. Ya, kalau kita sudah masuk pada gelanggang pertandingan, pada lapangan perlombaan, Bapak Ibu Saudaraku, ya sudah, berarti ya Tuhan menganggap kita sudah siap menghadapi itu. Amin. Iyalah Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun berat kadang rasanya, saudaraku, nggak masuk akal kadang-kadang satu masalah timbul dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati berkorban untuk kita, dan Dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita untuk bisa membangkitkan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatunya ya akan kita lewati bersama dengan Kristus, bersama dengan saudara seiman. Pada akhirnya sukacita dan damai sejahtera Tuhan itulah yang akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita, terlebih untuk masa yang akan datang. Amin. Jadi itu membuat kita menjadi lebih setia untuk mempercayai janji Tuhan. Maka saudara, di ayatnya yang keberapa itu? Ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 dikatakan tadi, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, Kristus diam di dalam hatimu. Tentu Bapak Ibu Saudara, maksudnya di sini adalah selanjutnya dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Inilah patokan, standar, ketentuan yang Tuhan inginkan berdiri tegak di dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, persekutuan yang kudus, ya, orang-orang percayanya Tuhan, supaya dikatakan agar kita berakar dan berdasar kuat di dalam kasih Kristus yang sempurna. Amin. Yang kita temukan dan kita jumpai, kita dapatkan, kita peroleh karena kita percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara, ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada kasih sedalam, ya, kasih yang diberikan, yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih manusia bagaimanapun itu adalah kasih yang terbatas, dan kebanyakan yang tidak mengenal kasih karunia Allah, kasih itu adalah kasih yang pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kemurnian, ketulusan di dalam kasih orang-orang yang tidak mengenal kehidupan di dalam manusia baru, ya, tidak masuk di dalam, ya, komunitas daripada ciptaan baru, tubuh Kristus, karena tidak ada Roh Tuhan yang mengajari, ya, yang memberikan pencerahan di dalam pikiran manusia yang duniawi, yang belum diselamatkan, dan orang-orang yang hidup di dalam daging, yang belum mengenal kasih karunia Allah. Tapi saudara-saudara dan saya, ya, kita lihat di situ ekspektasi, ya, pengharapan yang dibukakan oleh Rasul Paulus dalam doanya. Ya, saudaraku, bukan hanya kepada jemaat Efesus, tetapi khusus kepada kita, terlebih sekarang ini di zaman akhir mendekati, di mana Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita semua ke hadapannya. Doa daripada Rasul Paulus adalah supaya
semua bersama-sama orang-orang kudus dapat memahami ya betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kita bisa larut di dalam kasih Kristus yang tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bertumbuh dan terus menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dari hari ke hari, menurut penilaian Tuhan, menurut perkataan Tuhan. Amin. Menurut nilai-nilai yang dikatakan Tuhan, bukan menurut nilai-nilai yang dikatakan oleh manusia. Kalau nilai-nilai yang disampaikan oleh patokan penilaian manusia, Bapak Ibu Saudara, yaitu menurut standar dunia lah itu. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara tidak bisa menghindarkan itu ketika kita masih ada hidup di dunia ini. Ya, anak-anak kita, bahkan kita sendiri juga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersekolah, ya, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, ya, dan seterusnya di perguruan tinggi dan seterusnya, ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersedia dinilai oleh orang-orang lain, oleh guru-guru, oleh dosen-dosen, bahkan mungkin mereka pun tidak mengenal kasih karunia Allah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah konsekuensi hidup di mana kita masih ada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika kita mengerti tentang kasih karunia Allah, tentunya kita tidak melulu hanya berpatokan pada penilaian manusia lagi. Amin. Kita sudah bisa membawa diri kita, ya, dipimpin oleh patokan, ya, penilaian berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, nasihat-nasihat daripada firman Tuhan, arahan pimpinan daripada firman Tuhan, ya, nilai-nilai yang kekal. Kita sudah bebas membawa diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih dewasa lagi. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Itu hal yang sangat luar biasa, berkat Tuhan yang sangat besar, ya, yang tidak bisa kita dapatkan dari seorang manusia pun, ya, hanya datang dari kebaikan, kemurahan hati Tuhan saja, karena pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saudaraku, terakhir dikatakan di ayat 19 itu, ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat luar biasa, kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus, ya, bukan kepenuhan dunia atau kepenuhan pengertian yang sangat terbatas oleh pengetahuan manusia, tidak, tetapi oleh pengetahuan yang melampaui, beyond, yang melampaui daripada akal pikiran manusia. Karena ini adalah akal pikiran Kristus, ya, Kristus yang melampaui, ya, segala dimensi ciptaan dan dimensi kehidupan. Di dalam kasih-Nya kita bisa hidup, merasakan tanpa batas bagaimana kita melihat hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan sangat berharga, bisa kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Amin. Karena itulah saudaraku, di ayat 20 dikatakan, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita pasti berubah, pasti bisa berubah nggak Bapak Ibu Saudara? Ya pasti bisa berubah lah. Amin. Bisa berubah menjadi lebih baik, tapi bukan berubah ke arah apa yang kita pikirkan yang terbatas itu, tapi berubah ke arah apa yang dipikirkan oleh Allah yang tidak terbatas.
Ya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang malas belajar tidak mungkin bisa menemukan hal yang dijanjikan Tuhan ini. Tapi kita yang selalu rindu belajar kebenaran firman Tuhan, pastilah Roh Kudus melakukan lebih daripada ekspektasi kita, dikatakan begitu. Jauh lebih daripada apa yang kita doakan, yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 21 dikatakan, akhirnya bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Bagi Tuhan kita Yesus Kristuslah segala kemuliaan, ya, bukan memuliakan diri kita sendiri, apa yang kita lakukan lagi, tapi semuanya memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Itulah akhir daripada tujuan hidup kita yang disempurnakan oleh Allah di dalam kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh sangat terberkati di pagi hari ini mendengarkan, menyimak, menikmati gambaran refleksi daripada kehidupan kami yang dinyatakan oleh firman-Mu rahasia yang dibukakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bisa mengenali terus batas-batas, patokan-patokan, tanda-tanda panggilan Tuhan bagi kami semua untuk melihat pengharapan kami supaya tetap fokus dan kami terus bersemangat berjuang melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, karena kami percaya di dalam kehidupan kami sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, tidak ada yang sia-sia, semuanya berbuah manis di hadapan Tuhan dan tidak akan mengecewakan-Mu, tetapi membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus dan sukacita berkat bagi kami semua dan bagi banyak orang yang terpanggil untuk percaya kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami yang telah bergabung pada pagi hari ini dan yang mendengarkan pemberitaan siaran daripada kasih karunia Allah, berita tentang kebaikan kasih Allah yang sempurna ini menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Semangat, semangat, semangat. Ya, baik. Ya, karena Bapak Pendeta Joksen Pardosi berhalangan hadir pada pagi hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Bet membawa kita dalam doa syafaat kita. Silakan Ibu Bet, Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi.